Selamat datang kembali di Jawa Dwipa. Sebelum lanjut nonton video ini, jika Anda suka dengan album channel, silahkan Anda support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Beberapa waktu lalu, sempat heboh tentang anak indigo interdimensional yang bernama Naomi, menyebut sosok Imam Mahdi atau Al-Mahdi sudah dilahirkan ke bumi. Naomi mengungkapkan hal itu dalam siaran podcast Mata Indigo bersama Alvin Adam. Menurut penglihatan Naomi, Imam Mahdi memang sudah dilahirkan ke bumi. Bermula dari ceritanya tentang kondisi Indonesia 2023 hingga 2024 yang disebut masih mengalami beragam persoalan yang berat dan menjadi bagian yang harus dilewati bangsa ini. Menurut Naomi, hal tersebut memang menjadi permasalahan di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Ya, kan bilangnya seperti itu kan. Tapi tiba-tiba di sosial media kan lihat ada ramalan kamu di salah satu artikel tentang Imam Mahdi sudah datang. Ini udah datang gitu loh. Iya, buat kita yang tahu tentang cerita tentang itu, tentu kita bisa melihat kan pada bahwa tahun kondisi dunia 129 Hijriah kampanye berhasil dan umat muslim Persia berbondong-bondong menyerang Damaskus. Pusat pemerintahan Bani Umayyah Abu Muslim memerintahkan pengikutnya memakai simbol kemiliteran serba hitam, termasuk bendera dan panjinya. Ia mengklaim sebagai kelompok Al-Mahdi yang sudah disabdakan Rasulullah. Namun mari kita cek lagi redaksi hadisnya. Jangan-jangan panji hitam bukan dalam arti yang sesungguhnya, melainkan hanya metafora, salah satu hadis yang terkenal. Terkait panji hitam yang diriwayatkan ini, Abi Syaibah dan Wa'in bin Muhammad, dalam Al-Fitan dan Ibnu Majah dari Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, ketika kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang sekumpulan anak-anak muda dari kalangan Bani Hashim. Melihat mereka maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajahnya berubah. Aku pun bertanya, mengapakah kami melihat pada wajahmu ada sesuatu yang kami tidak sukai? Beliau menjawab, kami Ahlul Bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia. Kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka kaum yang meminta kebaikan tetapi tidak diberikan, maka mereka berjuang, kemudian memperoleh kemenangan, lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapapun di antara kamu yang sempat menemuinya atau mencapai masanya, datangilah dan beri dia kesetiaanmu walaupun engkau harus merangkak di atas salju. Sesungguhnya dialah Al-Mahdi di masa sekarang. Beberapa kalangan menganggap panji hitam yang datang dari timur yang dibawa pasukan Al-Mahdi mengadopsi Aroyah, yaitu panji perang pada zaman Nabi Muhammad yang berwarna dasar hitam. Namun di sisi lain sejarah mencatat bahwa bendera kebesaran Islam pada zaman Nabi Muhammad disebut Aliwa, yaitu sebuah bendera berukuran besar berwarna putih. Bendera putih yang digunakan Nabi Muhammad tersebut dalam pandangan penulis Fadli Bahari ada kemungkinan terkait dengan nubuat, tempat penunggang kuda Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis. Dalam kitab Wahyu, 4 penunggang kuda tersebut adalah representasi Nabi Muhammad, sebagai penunggang kuda putih Kaisar Bizantium John I jenis, sebagai penunggang kuda merah Edward the Black Prince, sebagai penunggang kuda hitam, dan sebuah institusi bisa sebuah institusi negara kerajaan ataupun institusi agama. Sebagai penunggang kuda berwarna pucat, Nabi Muhammad dianalogikan sebagai penunggang kuda putih, nampaknya merujuk pada bendera sebagai bendera kebesarannya.
Di sisi lain ada riwayat yang menyebutkan jika beliau memiliki kuda berwarna putih, Kaisar Bizantium John Trinisekes dianalogikan sebagai penunggang kuda merah, karena ia memang terkenal dengan julukan Cemuskik yang dalam bahasa Armenia berarti but merah. Edward the Black Prince, putra tertua Raja Edward III dari Inggris, dianalogikan sebagai penunggang kuda hitam karena ia terkenal dengan julukan Pangeran Hitam. Penunggang kuda pucat bukan merupakan analogi seorang tokoh, melainkan analogi sebuah institusi, bisa sebuah institusi negara, kerajaan ataupun institusi agama. Warna pucat yang direpresentasi kuda keempat, yang disebut kuning kehijauan atau hijau kekuningan, diduga merujuk pada wabah demam kuning yang pada tahun 1690 yang menyebar di 13 koloni Inggris di benua Amerika. Hipotesis 4 penunggang kuda ini bukan saja sesuai menurut pencocokan warna, tetapi didukung oleh temuan bahwa jarak tahun kemunculan keempat tokoh berada dalam rentang siklus 360 tahun yang menarik siklus 360 tahun kemunculan 4 penunggang kuda dalam nubuat Nabi Yahya, kemudian dilanjutkan oleh siklus 129 tahun untuk pembukaan segel 5, 6 dan 7. Penting untuk dipahami bahwa kemunculan keempat penunggang kuda mengiringi pembukaan segel 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada 7 pembukaan segel yang merupakan representasi atau penanda dimulainya periode tertentu di masa depan yang diwahyukan Allah kepada Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Ada kemungkinan panji hitam yang disebutkan Nabi Muhammad bisa jadi juga merupakan suatu ungkapan simbolik seperti halnya yang kita temukan dalam nubuat tempat penunggang kuda ini. Seperti yang kita tahu, janji Allah sangat tepat dan konsisten. Ditambah lagi Nabi Muhammad adalah penerus ajaran Nabi terdahulu sekaligus sebagai penutup kenabian di masa kuno. 4 arah mata angin direpresentasi oleh 4 warna, yaitu arah utara dengan warna kuning, arah barat dengan warna putih, arah selatan dengan warna hitam, arah timur dengan warna merah. Keempat warna ini juga merepresentasi tatanan unsur dalam konsep makrokosmos, yaitu unsur udara sebagai lapisan terluar disimbolkan dengan warna kuning, unsur air di lapisan kedua disimbolkan dengan warna putih, unsur tanah di lapisan ketiga disimbolkan dengan warna hitam, serta unsur api di lapisan inti disimbolkan dengan warna merah. Demikianlah ketika Nabi Muhammad menggunakan warna putih sebagai warna kebesarannya, ada kemungkinan pertimbangan itu didasari oleh pemahaman simbolis semacam ini dari nabi-nabi terdahulu. Berdasarkan pemahaman ini, warna hitam yang dimaksudkan Nabi Muhammad dalam frase panji hitam tentulah merujuk pada arah selatan. Lalu wilayah selatan manakah yang beliau maksudkan? Apakah merujuk ke Nusantara di masa lalu? Nusantara dikenal dengan beberapa sebutan yang umumnya merujuk pada makna selatan. Salah satu sebutan tersebut adalah Sunda. Pertimbangan Sunda kemungkinan berarti selatan didasari adanya kata tuntas dalam bahasa Proto-Germanik yang berarti selatan. Kata ini merupakan bentuk kuno dari kata Sal. Di sisi lain dalam bahasa Islandia terdapat pula kata Sun, yang berarti selat. Penyebutan benua Australia pun tidak lepas dari makna selatan, dari bahasa Latin Australis yang berarti selatan. Nah, jika sebutan panji hitam kita maknai menurut perspektif warna kosmologi, maka ada kemungkinan yang dimaksud Nabi Muhammad dalam ungkapan metafora pasukan panji hitam adalah pasukan kaum dari selatan, dan ini merujuk pada Nusantara, terutama Pulau Jawa sebagai pusat Sunda di masa kuno. Diperkuat lagi dengan dalil bahwa dalam hadits Abu Daud yang kualitasnya hasan disebutkan jika Imam Mahdi berasal dari darah daging Nabi Muhammad, dari keturunan Fatimah dan merupakan keturunan yang terbaik. Dalil ini diperkuat dengan fakta bahwa para ahli nasab sepakat juriah Nabi yang terekam, baik terbanyak di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Petani, Brunei dan sekitarnya. Sementara Buya Arazi mengatakan, juriah Nabi Muhammad yang terbanyak ada di Indonesia. Fakta ini pula yang mendukung hipotesis bahwa Imam Mahdi berasal dari Indonesia. Bahkan kemungkinan Imam Mahdi telah terlahir dan sekarang sedang bergerilya di Indonesia. Namun Allah masih menutupinya. Jika bumi ini sudah dipenuhi dengan ketidakadilan secara global, negara mulai goyah, maka tinggal tunggu munculnya Al-Mahdi. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Nuain bin Muhammad dalam kitab Al-Fitan,
bahwa panji hitam itu akan muncul 72 bulan atau 6 tahun sebelum kemunculan Al-Mahdi. Jika kita berandai-andai bahwa bendera hitam raksasa bertuliskan kalimat tauhid yang diarak pada aksi damai 212 pada Jumat tanggal 2 Desember tahun 2016, itu adalah kemunculan panji hitam yang dimaksud riwayat tersebut, maka kita dapat memperkirakan bahwa 6 tahun dari peristiwa itu adalah Desember tahun 2022 kemarin, yang merupakan waktu kemunculan Al-Mahdi. Nah, ketika Desember tahun 2022 kemarin apakah ada kelahiran anak yang mungkin tidak seperti biasa, atau misalnya disertai dengan mukjizat, atau karomah tertentu? Jika ada mulai di tahun 2023 ini kita sudah harus bersiap dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan besar yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Demikian video rangkuman dari kami. Terima kasih sudah menyimak video kami sampai selesai. Sampai jumpa.